hari Kamis ya, hari ini sudah memasuki akhir pekan. Bentar lagi ya. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi Nggak Usah. Hari ini ditemani oleh Reza di sebelah sana dan juga tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Tadi Pingan Mambo juga sudah membuka perjumpaan kita hari ini. Kita mau bahas apa sih Pingan Mambo nanti? Sabar, kita ke pojokan dulu. Apa sih yang lagi ramai di luar sana menuai banyak komentar netizen? Dan ini memang kita kali ini fokusnya di komentar netizen ya. Untuk hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dulu aku lihat. Oke, dari dunia apa sih dia sebenarnya, dunia nyata, dunia maya? Ya karena kalau komentar netizen berarti kita ambilnya memang dari dunia maya, mendekati perhelatan akbar Ahmad Dhani mantu gitu. Jadi ada yang posting lah, orang jadi lihat model undangan yang tersebar salah satunya. Aku nggak tahu ini yang posting siapa sih? Nggak ada ya, nggak tahu. Hah? Oh ada yang udah dapat undangan ya, undangannya bentuknya kayak pengumuman kerajaan zaman dulu gitu kan, gitu ya, set gitu, terus kayak hitam gold ini, terus pakai tulisannya juga ala ini ya, gitu nggak sih? Nggak sih, tulisannya biasa ya, aku pikir kayak model-model tulisan Jawa kuno gitu, nggak? Ya ada ukir-ukirannya gitu, ada gambar pelaminan, sehingga orang tuh berkomentar gini, ih Jawa banget, ini pasti seleranya Ahmad Dhani. Soalnya kalau lihat ini adalah undangan resepsi, di mana itu gunduh mantu atau resepsi yang digelar mau di Jakarta Convention Center itu ya. Nah ini yang menarik emang komentar netizennya sih, coba kita baca. Ini adalah dream wedding Ahmad Dhani katanya gitu. Ahmad Dhani tuh, dia waktu nikah dia nggak resepsi ya? Yang sama siapa? Sama Mulan. Yang sama Mulan kan gak ada resepsinya, nggak ada. Mamanya aku nggak tahu ya kan, nggak diundang juga, hah? Oh nggak ada ya? Oke, ya. Berikutnya, itulah susahnya punya mertua yang nggak terwujud wedding dreamnya. Jadi korban anak sama menantunya. Yang berikut, stay strong ya Alisa. Yang berikutnya, ada lagi dari undangannya aja udah tahu bahwa acaranya bakal Ahmad Dhani banget. Ya, tapi kan Ahmad Dhani tuh kalau fashion apa gitu, kalau untuk bandnya ya menurut aku keren sih konsepnya ya. Yang berikut ada lagi yang kepercetakan. Ini lucu sih, yang kepercetakan Ahmad Dhani. Yang berikut bagus, cuma jadi ketutur tenular katanya gitu. Jadi penasaran, tapi ya jadi pengen tahu gitu ya, bajunya apa gitu ya. Berikut feeling gue anaknya Al dan Alisa nanti yang kasih nama juga Ahmad Dhani katanya. Yang berikut ada lagi selera Ahmad Dhani banget gitu deh ya. Apalagi dah komentarnya. Tapi emang kan kami kalau pernikahan itu memang kalau zaman dulu ya, itu zaman dulu mohon maaf anak-anak emang nggak punya suara ya kan. Apalagi kalau yang bayarin orang tua, udah manut aja lah, karena undangan bapak ibu tuh kadang lebih banyak daripada undangan anak-anaknya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang juga ya iya sih, tergantung ya. Yang berikut coba kita lihat. Kemudian sebagai bukti ya kalau emang Ahmad Dhani itu emang seleranya pengen Jawa-Jawa banget gitu, adalah foto tahun 2023 ini throwback juga. Ini konsep fotonya juga Jawa gitu. Ini postingan kapan sih? Pada suatu baru ya, ini kayak postingan baru deh. Hah? Oh ya, tapi kayak kelihatan gitulah, itu bajunya Jawa. Ahmad Dhani itu orang Jawa apa sih? Jawa Timur. Jawa Timur kan ya? Oke. Yang berikut ini orang juga akhirnya jadi banding-bandingin juga, menduga-duga gitu ya. Orang tuh menduga-duga kayak Alisa tuh happy apa enggak sih dengan pengaturan seperti ini. Dilihat dari apa? Dari video kemarin tuh yang sempat viral tuh ketika Alisa itu diajak lihat gedung yang akan menjadi tempat perhelatan resepsinya, salah satu resepsinya itu, dengan pada saat ada video Alisa diajak belanja sama Maya dan Irwan Musri. Ini bukan aku yang bikin loh, aku hanya mencuplik sebuah fenomena di luar sana. Coba kita lihat. Dua-duanya itu adalah video masih dalam suasana persiapan untuk pernikahan. Pernikahannya kapan sih? Akhir minggu ini ya? 16, 17. Oh, minggu depan. Oh, minggu depan ya. Kok masa minggu ini nggak mungkin juga. Minggu depan ya kan? Iya, jadi gitu. Ya, coba komentar netizennya. Aku tuh lebih merinding ini loh. Kalau aku sih nggak perhatiin wajahnya Alisa ya. Aku lebih merinding gini. Ya ampun, belinya di Paris. Lupa kali kalau papanya punya butik di sini. Aduh, itu kayak aku kayak gitu ya. Aku lebih gitu sih. Itu komentar netizennya. Kayaknya si Alisa ini lebih nyambung sama keluarga ini ya daripada keluarga Maya dan Dhani. Yang berikutnya, di sini dia lebih bisa mengutarakan pendapatnya katanya gitu. Yang lanjut, wajahnya beda, di sini lebih kelihatan ceria. Berikutnya, kalau dari pihak Bunda Maya kayak ngikut kemauan anak, kalau Dhani kayak anak ikut kemauan dia. Yang berikutnya,
Udah gitu. Di sini baru kelihatan happy-nya. Berikut ya. Mudah-mudahan Alisa dan Al tetap rukun-rukun ya ini ya. Karena masalahnya nih kayak baca komentar netizen tuh jadi kayak jadi kepikiran, yang tadinya nggak kepikiran mungkin jadi kepikiran gitu ya kan. Tapi kalau menurut aku ya iyalah beda. Yang satu lihat gedung gede banget gitu ya, mungkin di luar panas. Yang satu belanja, ya beda lah moodnya ya kan. Ya sih, aku berada di tengah loh, aku nggak bisa ngomongin gitu. Tapi memang namanya pernikahan tuh memang banyak komplikasinya kok sebelum pernikahan tuh ya. Kalau apalagi kalau acaranya gede pasti ada banyak lah. Nanti kita tanya sama pasangan yang hadir juga waktu mereka nikah, ribet juga. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil Pinkan Mambo berikut ini. Dan sudah bersama dengan Pinkan Mambo, ibu pengusaha donat, ya kan, ibu pengusaha kuliner. Yang pernah punya cita-cita punya berapa perusahaan kamu? 50 perusahaan. 50 perusahaan. Iya, sekarang udah ada berapa? Sebenarnya usahanya udah ada, tapi belum dijalanin. Oke, Karena catering udah pernah jalan, laundry udah pernah jalan, pisang goreng udah pernah jalan. Cuma sekarang karena main TikTok, jadi semuanya mati dulu. Nanti mulai sekarang itu challenge-nya bagaimana caranya membelah diri. Oh iya. Membelah diri semua. Untuk bisa menjalankan ini. Iya itu karena susah. Kalau gitu, kalau di sini kamu tidak usah membelah diri, cukup menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Aduh takut. Gak takut sih. Pinkan Mambo, fitnah atau fakta? Donat yang kamu jualin 130.000 selusin itu, ya, itu kadang nggak ada yang order. Tapi kalau kamu lagi live, itu orderan bisa meningkat tajam karena banyak yang tiba-tiba order sampai 10 juta untuk dikirim, untuk dibagi-bagi lagi. Fitnah atau fakta? Bingung dia kan, bingung. Kamu kalau lagi live, pesanan donat itu bisa melunjak jadi banyak banget pesanannya. Sebenarnya lebih banyak lagi. Fakta apa juta. Fitnah atau fakta? Itu iya benar. Aku banyak order donat sampai 50 juta, ada yang 10 juta. Serius? Iya, beli donat. Ada yang beli nasi ayam rica, ada yang beli donat. Ayam rica 50 juta pernah gara-gara live. Terus kalau donat 10 juta itu 15 juta kemarin orang beli donatnya. Beli donat sampai segitu? Berarti iya, berapa ratus? tapi aku yang nawarin, aku DM-in Sultan gitu. Aku DM-in juga. Ya kan aku tahu nih Sultannya duitnya gede-gede gitu. Jadi aku berharap banyak karena aku kan uang susu menunggu aku gitu. Jadi aku harus bayar kontrakan rumah gitu-gitu. Jadi aku butuh biaya banyak. Jadi ini uang cepet nih gitu. Mudah-mudahan gol. Wah, amin. Coba kita lihat ya seperti apa sih dia ketika jualan donat di live sosial media. Fakta Pinkan Mambo, kalau lagi pesanannya banyak banget itu rasanya kamu capek banget dan harus mencicil berhari-hari untuk menyelesaikan orderan makanan itu. Fitnah atau fakta? Bener ya, sampai hampir mau cerai ya gara-gara berantem. Kamu nggak pernah nanya aku, capek banget aku pernah ditanya. Perempuan tuh pengennya ditanya gitu, tapi maksudnya miskom, cuma dia baik, dia itu baik. Jadi saking segitunya aku tuh capek sampai kayaknya badan aku kayak udah bukan gitu orang lagi, kayak bener-bener sakit Kak, sakit banget. Tapi kita butuh uangnya. Cuma bayangin aja Kakak ngelola bikin donat sehari itu 25 lusin dengan tangan hanya ini. Paling asisten aku bantu bikin adonan terus. Tapi aku donat itu rezeki juga, tapi juga sekaligus ngebebanin aku nyanyi di TikTok. Tapi aku butuh uangnya donat juga untuk nambahin kalau targetnya belum kecapai dari di TikTok itu. Jadi karena kalau di TikTok kan aku nyari kereta. Kalau ada kereta itu aku nyanyi, kereta tuh saweran Kak. Iya. Kalau ada kereta tuh aku nyanyi gitu. Nah, jadi aku gimana caranya ngerjain pesanan ini yang ada deadline-nya, yang aku juga perlu uangnya, tapi juga aku perlu uang dari saweran juga gitu. Makanya susah untuk, biasanya kan cuma dummy kayak awalnya kan mula-mula kasih makan anak doang gitu. Tapi ini pesanan beneran, jadi kan nggak mungkin peot-peot dan nggak mungkin dikejar waktu juga kan. Jadi aduh, sementara gue biaya susu menunggu gitu kan. Jadi ada banyak dipikirin. Jadi ini mikir donat, ini tangan gemeter, ini mikir nyanyi. Karena kalau kita di live itu, kalau kita nggak pintar marketingnya juga sawerannya tuh redup gitu, lama uangnya. Kamu gitu. harus tetap atraktif, sementara harus masih tetap mulai. Iya, sementara harus ini donat gimana caranya, banyak banget gini tangannya. Masya Allah pesanannya ya. Terus suami nggak nanya gimana, kamu perlu dibantu apa gitu nggak?
Enggak sih, coba aku pergi dulu ya, dah. Gitu. Tapi emang bukan kerjaannya dia juga sih. Cuma kita juga ngerti juga, dia juga butuh uang juga untuk bla bla bla. Nah, dia ada Cuma usahanya hidupnya dia lebih nggak banyak beban. Kalau aku orangnya suka men-challenge diri aku sendiri. Iya, habis Kalau kamu, dia kamu suka tiba-tiba beban. suka beli kursi, tiba-tiba kursi mahal gitu kan? Iya, punya cita-cita. Punya Iya. cita-cita. Karena kalau butuh duit ya dijual. Iya gitu. benar-benar. Pinggan Mambo, fitnah atau fakta? Ya. Satu hal yang bikin kamu tambah stres itu kalau sosial media kamu tuh kena ban, karena disitulah tempat kamu mencari uang dan bahkan. Tapi itu sudah pernah beberapa kali di ban sosial media kamu. Fitnah atau fakta? Betul banget. Fakta. Karena kalau misalnya aku di band itu, aku gak makan. Kalau aku di band itu aku gak punya uang buat beli susu, kontrakan rumah. Udah berapa kali jadi udah sering? Sering, hampir tiap hari kena BL. Apalagi kalau kita main PK yang terigu telur itu Kak. Sekarang kan parah banget kena GPU, kayu putih diucok di odol. Kamu bikin gitu juga? Iya, aku juga gitu. Nah, jadi itu kalau kita kan itu jualan bacot ya. Jadi kita kalau itu temanya tuh Tom and Jerry gitu. Jadi kalau nggak berantem kita nggak seru. Jadi kalau kayak gitu kan kita ngerosting sebelah supaya sebelah tuh gajian gitu. Jadi kalau ngerostingnya kebangetan, PL TikTok itu ada peraturannya di mana kita nggak bisa A B C D, kita nggak Kalian bisa nggak menyebut, ngerti nih pasti istilah-istilah ini semua. nggak bisa menyebut Orang nama bingung. orang Iya, iya. gitu. Kalau kalian semua ini boleh, tapi kalau satu orang ini nggak boleh gitu. Jadi ada banyak aturan-aturan. Iya, ada banyak Banyak aturan. Kalau di PL ya nggak ada PL tuh apa uang. sih? Itu tadi kena PL ya. Pelanggaran, OPL itu pelanggaran. iya. Terus kalian sering challenge gitu yang dua kubu itu. Iya, challenge match gitu. Match gitu. Itu yang kadang-kadang suka kelepasan gitu. Iya, kadang juga pas nyanyi nanti jogetnya tuh nggak boleh pakai pinggul, jogetnya tuh jadi kayak harus terbatas. Cuma segini doang. Gini-gini nggak boleh. Nggak boleh kayak sensual. Jadi kamu udah banyak PL-nya. Udah fasih banget kamu sama aturan-aturannya ya? Iyalah, udah 2 tahun, ada setahun setengah ada di TikTok tiap hari kayak Konten kreator main dia sekarang. TikTok gitu. Dan kalau dilihat bahkan kamu tuh Kerjaannya. sudah menyediakan banyak-banyak akun alternatif kalau Iya. tempat kamu. Ini lagi mau buat lagi 10 lagi. Ini banyak-banyak loh, Iya. ini 158.000, 103.000, 77. Iya. Ini punya kamu semua nih. Enggak yang rambutnya coklat bukan. Mana sih rambut coklat? Itu tuh yang bawah itu bukan aku. Ya ini, yang- Oh, iya, kalau iya. yang kayak nenek-nenek rambutnya putih itu aku bener, yang biru aku, yang pink aku. Tapi kalau yang merah 2 itu, Di bawah ini. yang merah 158 itu bener, yang 77 tuh kayaknya KW deh. 77 KW sama 18.000 KW itu ya, bukan ya? Jadi aku cuma punya 3. Gila KW-nya aja banyak ya. KW-nya 18.000. Itu ada yang permanen, yang ungu, barusan permanen hilang. Dan itu ada 3 lagi yang hilang. Jadi itu sebenarnya semuanya 7 atau 8. Sekarang aku mau bikin 10 lagi. Karena kalau aku PL aku gak makan. Oh, iya bener. Iya. Maksudnya itu kan ada banyak akun nih 10. Kemakan Itu dong, nyala Chris. semua 10-10-nya. Maksudnya menyala? Kalau misalnya lagi live tuh 10-10-nya live nggak? Enggak, cuma satu. Iya. Atau pindah-pindah kamu? Pindah-pindah ya. Oh, pindah-pindah. Tapi repotnya kalau misalnya pakai akun yang baru, sultannya udah kayak warung, sultannya udah bisa di situ. Jadi agak lebih sulit menemukannya. Tapi karena aku terkenal di TikTok, asik. Jadi Muncul aku lah ya. muncul gitu, jadi orang gampang nyarinya. Cuma lebih sulit daripada akun yang udah dipakai tiap hari yang ungu hilang itu. Oh, ini sekarang hilang belum kembali lagi yang ungu itu? Iya, tahu dia main ke Blok M apa kemana kagak pulang itu. Iya. Gitu. Ini kamu bilang ada sultan yang Iya. sering nyawer gitu. Ada Iya. emang? Banyak sekali. Kamu taunya kalau dia sultan? Ya nyawernya kan gede-gede. Oh, gitu? Iya. Bahkan kalau bukan aku ya, ada teman aku yang sehari itu 1 miliar omsetnya. Jadi dia beli koin itu 3 miliar. Untuk dibagi-bagi? Iya, itu ada temen aku yang ada gitu. Untuk hanya nyawer gitu. Nanti yang kalah kena GPU apa kayak gitu. Jadi itu sebuah hiburan, guys. Ya, jadi hiburannya kalau kita kan beli gorengan, beli boba, udah seneng ke mall gitu kan. Kalau Sultan kalau ini Sultan tuh kayak 30 main setengah jam itu membutuhkan 100 juta. Nah, gitu. itu hiburan buat dia? Iya, 500 juta. Oh, mendapatkan hiburan dari konten kreator seperti Pingkan Mambo ini. Oh, astaga. Mainannya Sultan. Lucu banget ya. Vita atau fakta Pingkan? Ya karena kamu sekarang
sibuk banget di TikTok, live segala macam di Instagram, jualan donat. Makanya sekarang kamu kalau ada tawaran off air nyanyi, kamu tolak-tolakin karena honornya tidak seberapa bila dibandingkan stiker-stiker yang kamu dapatkan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Iya, aku pasti lebih seneng off air karena off air lebih besar uangnya. Dan lebih tapi sebentar ya? nggak juga lebih besar sih ya. Ya tapi lebih besar tiba-tiba itu benar. Tapi kalau dibilang tingkat yang dulu misalnya 35 juta misalnya ada 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah dibagi tiga kan sama aja 10 juta. Main TikTok juga kadang 10 juta juga per hari, kadang 1 juta doang sehari. Ini Tergantung juga sih. ya. Jadi kalau ada tawaran masih plus diterima. kalau misalnya kalau keluar kota kan harus tinggalin anak. Kalau main TikTok kan bisa bersama anak. Tapi enak kalau dapat show nyanyi karena banyak kan uangnya tiba-tiba gitu. Iya. Cuma ya, tapi kadang aku sering tolak itu karena mereka bukan karena itu. Banyak banget tuh orang yang ngundang aku, tapi ngomongnya itu menghina aku gitu, merendahkan aku. Gimana misalnya? Ya kayak, kamu kan lagi butuh duit, segini aja gitu. Sering aku tolak. Ditawar murah. Iya, enggak juga, sering aku tolak 100 juta, aku tolak langsung di depan mata. Gara-gara itu dia ngomong sering. gitu? Karena ngomongnya kayak, lo kan lagi butuh uang, lo terima aja gini. Sorry ya, udah enggak, bye gitu, gue nggak perlu gitu. Tapi kadang-kadang orang sunatan misalnya cuma budgetnya kecil, tapi karena ngomongnya sopan, ngomongnya baik sama aku gitu, jadi aku terima gitu, aku mau bantu gitu. Karena dulunya aku pernah diundang show nyanyi gitu, dibayar murah. Nah di situ aku dihina-hina, direndahkan, sampai aku nangis, disuruh kerja yang nyanyi yang nggak perlu dinyanyiin, pokoknya kayak gitu ya? bener-bener dikerjain. Dari situ aku punya tekad. Terus aku dihina-hina tetap aku ambil. Kenapa? Karena aku butuh uang kan buat makan dulu. Nah jadi aku inget anakku udah komel. Tapi sejak itu aku langsung berjanji besok-besok aku harus punya usaha. Nah supaya aku gak direndahin orang gitu. Jadi ada momen-momen itu? Iya. Kamu nyanyi, dibayar tapi disuruh melakukan hal-hal yang... Iya, suruh nyanyi misalnya 3 lagu, suruh nyanyi tiba-tiba 10 lagu. Lo kan butuh duit gitu, kalau enggak gue transfer. Pokoknya kayak ngerendahin orang. Terus makanan kita juga dikasih makanan kayak hampir basi kayak gitu-gitu. Jadi kita bener-bener, karena waktu itu aku lagi butuh uang, jadi aku ambil gitu. Tapi di situ aku lihat uang itu bukan segalanya. Makanya aku punya cita-cita. Aku harus pensiun dini, harus punya usaha sehingga uang aku yang kerja, aku itu hanya uang aku yang kerja. Kamu supaya yang aku itu uang aku yang kerja biar aku, ya intinya biar sejahtera, biar kita nggak direndahin orang. Dan kamu nggak direndahin, kerjanya juga bisa lebih santai sedikit gitu ya. Oke. Fitnah atau fakta? Kamu stres banget kalau kebanjiran order makanan, ya, karena kalau mas ini kan udah pernah ya, udah ya tadi ya. Pinggan, fitnah atau fakta? Cita-cita kamu adalah di umur 44 kamu akan pensiun. Iya. Karena kamu mau jalan-jalan. Tapi targetnya adalah supaya tabungan anak udah beres dulu, semuanya beres, baru kamu pensiun. Fitnah atau fakta? Lebih tepatnya pengen punya itu benar, bukan fitnah, benar. Jadi pengen aku siapin dulu tabungan anak sekolah. Bukan tabungan, tapi kayak sehari itu harus punya 2 juta. Udah ada tanpa aku bekerja. Itu cita-citanya. Ya. Jadi aku mau tidur lagi juga boleh gitu. Karena uang aku, makanya aku kan punya keranjang kuning di TikTok juga. Ya ada donat juga istilahnya untuk supaya itu aku bisa bolos lah dari nyanyi di TikTok gitu loh. Supaya aku nggak capek, karena kalau aku sakit atau apa kan aku nggak bisa nyanyi, nanti kita makannya gimana gitu. Karena kalian masih mengandalkan fisik. Ada kompilasi dia nyanyi di TikTok masih tadi? Coba kita lihat ya, kayak apa sih Pinkan nih kalau lagi beraksi di TikTok tadi. Ya tapi Pinkan tadi bilang aku adalah orang yang punya target dan punya cita-cita gitu ya. Iya. Untuk anak kamu pengen yang terbaik? Iya, aku kasih semuanya. Aku lebih dari cukup. Tapi aku itu orangnya cita-citaku banyak. Terus aku kasih rumah yang bagus buat anak. Sekolahnya kemarin kan sekolahnya internasional, tapi sekarang sekolahnya di rumah homeschooling. Jadi sekolah yang terbaik sekarang, terus makanan yang terbaik, semuanya yang terbaik, jalan-jalan juga yang terbaik. Jadi aku nggak mau mereka susah kayak aku. Tuh. Makanya aku kerja kerasnya, aku sebenarnya bisa gampang untuk hidup biasa juga biasa. Tapi aku selalu bilang aku orang kaya. Jadi perkataan aku itu mendoakan aku untuk jadi orang kaya. Amin, amin, amin. Ya, walaupun nggak mudah, tapi apa yang aku hidup hari ini karena perkataan aku 2 tahun yang lalu.
aku bisa, ya dulu inget nggak aku pertama kali tinggal di sini kan, aku bawa sapu, inget kan ke sini. Nah itu lagi bener-bener susah. Tapi kan karena udah nggak jual sapu lagi, karena udah jual. Yang dulu jual-jual isi rumah ya, kasih semangat dulu dong buat Pingkan Mambo. Kenapa Bu anaknya sekolahnya homeschooling? Karena sekolah mahal itu, ya sekolahnya mahal banget. Kemarin kita bayar, tapi sekolah mahal itu tidak menjamin anak kita tuh mendapatkan fasilitas VIP. Aku gak mau anakku dibentak-bentak di sekolahan mahal. Aku mau anakku tuh seperti disayang gitu, bukan dibentak-bentak, dipenggarisin begini kayak gitu. Jadi aku nggak suka dengan pengajaran yang seperti itu. Tidak harus dibentak untuk mengerti orang, tapi kita harus kayak menyayangi dan kayak kasih appreciate if you can do better or something like that kayak gitu. Gila ya, Masya Allah. Jadi aku kasih justru lebih VIP. Justru sekarang sekolahnya murah banget, 2,5 juta untuk 6 tahun, murah banget. Ya, tapi ya bisa di rumah, bisa lebih banyak waktu iya, juga. Aku yang ngajarin juga. Oh, kamu juga ngajarin? Oke, baik. Ya, berikutnya. Ini juga ada nih, pasangan ini sekarang juga katanya ya, udah nggak terima-terima lagi, bukan, lebih selektif memilih tawaran-tawaran main sinetron karena dari fokus menjadi konten kreator. Ada Tias Mirasih dan Teguh Tesi. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Tias Mirasih dan Teguh Tesi. Oh, kompak banget ya, kan abu-abu. Oke, ini ada artikel yang kemarin kita baca dan kita mau tanya ya. Insya Allah katanya kalian berdua ini mau melaksanakan ibadah umroh. Ini kayaknya waktu terakhir ketemu juga kamu kan udah berencana nih, kalian berdua udah nanya-nanya, iya bener kan? Iya. Emang udah sesuatu yang direncanakan bersama? Emang udah pengen lihat sama keluarga aku. Gitu, jadi emang apa namanya, kan kita ada warisan. Jadi kemarin tuh kan jual rumah mama, nazar lah kita. Pokoknya kalau emang rumah ini kan warisan berdua, adik kakak. Jadi kalau emang sampai laku, kita umroh ya, sekalian mau umrohin mama gitu. Alhamdulillah emang kemarin rumahnya udah laku. Jadi mau pergi aku sama keluarga aku, sama keluarga yang dunia mulu lu umroh. Kalau Desi soalnya udah tadi kedua. Kamu pernah? Kamu ini buat keluarga aku belum ada yang pernah umroh gitu. Jadi ini kita pertama kalinya benar-benar mau langsung sama keluarga. Ini dia yang juga menginspirasi juga. Iya. Itu, kamu ngomong kayak gitu tuh. Dia memang gitu. Koran demo lo. Tapi nggak gitu, pengen dunia udah lu, umroh belum lu, parah. Mikir, iya juga ya. Terus kalau dari artikel kan bunyinya bahwa ini salah satu ikhtiar kalian juga mau berdoa langsung gitu ya untuk bisa dapat momongan saat di tanah suci. Iya. Karena tujuan utamanya bukan itu ibadah, tapi ya kalau bisa ya Allah gitu kan, ya anak muka gitu kan. Mantep karena gitu. banyak banget dengar berita-berita orang yang maksudnya agak lumayan lama belum dikasih momongan, pas di sana tuh dapat, termasuk kakaknya Tezi pun juga begitu benar-benar. Tapi kalau kakak emang rezeki ya. Maksudnya nikah pas ke sana terus umroh pulang dapat anak. Ini kan kalau sebelum-sebelumnya kita wawancara kalian berdua kan kalau ditanya itu santai aja, masih santai. Tapi ini kayaknya mulai nggak santai ya. mulai nggak santai ya. Maksudnya lebih kayak lebih fokus gitu. Bentar lagi udah kepala 4 nih. Dia masih jauh nah gue. Jadi udah mulai ya pengennya sebenarnya santai, cuman ingetin ke dia lagi kalau aneh udah ada 2 bontot. Ya kan. Dia kan udah makin lama, dia umur 60, anaknya baru berapa kan? Tentu ya. Jaga. Maksudnya apa nggak mau melewati semua masa-masa anak sampai lama gitu loh. Jangan terlalu jauh lah ya. Makanya mudah-mudahan insya Allah lah ya. Iya. Jadi udah mulai agak kepikiran ya. Tapi udah. Karena masalah ingat umur aja. Ingat umur sama emang udah waktunya lah ya kayaknya insya Allah. Udah matang, udah banget. Oke, amin. Mudah-mudahan terkabul. Amin ya Allah. Mudah-mudahan lancar. Amin. Tapi emang sekarang belum ada program apa khusus gitu, belum ada? Belum. Pengennya yang nawarin untuk nyoba ada program-program lain tuh kayak IVF itu banyak banget. Cuman pengennya normal dulu aja. Siapa tahu dikasih. Amin. Amin ya Allah. Yang berikut, ini ada beberapa konten yang dibikin oleh pasangan ini yang membuat kita bertanya-tanya karena di banyak sekali konten itu terlihat Teguh Tesi itu ada sebagai suami yang ditindas oleh istrinya. Benarkah itu berdasarkan pengalaman pribadi? Selain berikut jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosikat.